Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini, kami dari kelompok SJDA 4 akan membahas mengenai salah satu organ yang sangat vital dalam tubuh manusia, yaitu ginjal. Adapun judul pada student project kami kali ini yaitu Microscopic Structure of Functional Unit of Kidney, di mana sebagian besar dari sistem ekskresi ginjal ini berfungsi sebagai tempat untuk pengeluaran limbah dan juga tempat untuk menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dan juga mengatur tekanan darah. Dan presentasi kali ini akan membawa kita menuju dua aspek utama, yaitu struktur anatomis ginjal beserta fungsinya dan juga struktur mikroskopisnya dan juga fungsinya. Kita akan melihat bagaimana sih desain yang kompleks ini dari sebuah ginjal itu memungkinkan fungsinya untuk bekerja secara efisien. Adapun juga rekan-rekan kami dari grup SJDA 4, yaitu ada Nova, Kanya, Graha, Deva, saya Farah, Kerin, Veriko, Krisna, Davin, Azira, Fiona, dan juga Afin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 093. Di sini saya akan membahas latar belakang dari student project kami. Ginjal adalah organ tubuh manusia yang sangat penting karena fungsi utama ginjal adalah untuk menyaring dan mengeluarkan produk sisa metabolisme melalui urin. Manusia perlu mengeluarkan sisa metabolisme tubuhnya agar tidak menyebabkan penumpukan racun yang dapat membahayakan bagi tubuh. Fungsi ini tentunya dapat berjalan karena struktur mikroskopis yang kompleks yang membantu berjalannya peran ginjal, terutama nefron yang berperan sebagai unit fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus yang saling berinteraksi sehingga dapat menjalankan fungsinya melakukan filtrasi. Selain nefron, masih banyak struktur mikroskopis dalam ginjal yang bekerja bersama agar fungsi ginjal dapat berjalan dengan baik. Peran struktur mikroskopis ginjal perlu dipahami karena merupakan dasar dari fungsi ginjal. Banyak penyakit ginjal dapat didiagnosis melalui perubahan pada struktur mikroskopis ini, seperti penyakit ginjal kronis. Selain itu, pemahaman ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang struktur dan fungsi dari ginjal. Kesehatan ginjal perlu dijaga karena tidak hanya mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup individu dalam jangka panjang. Baik, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Gede Kanadifa Haryanto dengan NIM akhir saya adalah 079 dan saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project ini. Yang pertama adalah rumusan masalah, apa saja unit-unit fungsional yang ada pada ginjal. Yang kedua, bagaimana unit-unit pada ginjal melakukan proses filtrasi dan reabsorpsi secara histologis. Kemudian yang ketiga, bagaimana sel-sel pada ginjal menjaga ginjal pada kondisi homeostasis dan bagaimana histologi nefron dapat berkontribusi pada pemahaman tentang penyakit ginjal. Kemudian ada pentujuan. Yang pertama adalah mengetahui unit-unit fungsional yang ada pada ginjal. Yang kedua, mengetahui bagaimana unit-unit pada ginjal melakukan proses filtrasi dan reabsorpsi secara histologis. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana ginjal menjaga kondisi homeostasis dan bagaimana histologi nefron dapat berkontribusi pada pemahaman tentang penyakit ginjal. Adapun juga manfaatnya, yang pertama adalah manfaat teori, yakni untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai struktur mikroskopis nefron, unit fungsional ginjal, termasuk komponen seperti glomerulus dan tubulus. Ini membantu dalam memahami bagaimana setiap bagian berkontribusi pada ginjal, pada fungsi ginjal secara keseluruhan. Yang kedua, manfaat praktis. Pemahaman tentang struktur mikroskopis ginjal dapat membantu dalam pengembangan metode diagnostik yang lebih efektif untuk mendeteksi kerusakan ginjal sejak dini, seperti melalui pemeriksaan biopsi ginjal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Madegra Ariwardana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 077. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan anatomi ginjal, terkhusus pada struktur topografi dari ginjal itu sendiri. Baik, saya akan mulai. Ginjal terletak di dinding posterior abdomen, tepatnya pada tingkat T12 hingga L3 vertebrae. Ginjal dikenal juga sebagai organ yang berada pada retroperitoneal space. Jadi, ginjal adalah organ yang berada di behind atau di belakang peritoneum. Peritoneum itu sendiri adalah lapisan selulosa yang melapisi rongga perut dan juga organ-organ yang berada di dalamnya atau intraperitoneal. Organ-organ tersebut antara lain liver, stomach, dan juga spleen, teman-teman. Nah, 3 organ ini itu dilapisi oleh visceral peritoneum.
Sementara ginjal itu tidak dilapisi oleh visceral peritoneum, melainkan di anteriornya, ginjal dilapisi oleh parietal peritoneum. Pada anterior view terhadap dinding posterior abdomen, menunjukkan bahwa ginjal kanan berada sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan ginjal kiri. Inkonsistensi posisi ginjal itu disebabkan oleh keberadaan liver atau keberadaan hefar yang berada lebih superior terhadap ginjal kanan. Tiap-tiap ginjal itu mempunyai permukaan anterior dan posterior, tepi medial dan tepi lateral, serta kutub superior dan juga inferior. Baik, di sini saya akan lebih memfokuskan pada perbandingan antara tepi lateral dan juga tepi medial dari ginjal. Pada tepi lateral, ginjal tampak lebih cembung. Sementara tepi medial ginjal yang menyokong renal sinus dan juga renal pelvis itu tampak lebih cekung. Nah, hal inilah yang membuat bentuk ginjal itu tampak menyerupai kacang merah. Pada tepi medial yang cekung, terdapat celah vertikal yang dikenal sebagai renal hilum. Renal hilum ini berfungsi sebagai celah masuk menuju renal sinus, ruang dalam ginjal yang sebagian besar diisi lipid, di mana renal pelvis, calyx, pembuluh darah, dan saraf yang menginervasi ginjal terletak. Pada bagian medial itu juga terdapat renal artery dan juga renal vein, yang dimana renal artery ini itu akan membawa darah dari aorta untuk masuk melalui celah renal hilum menuju ke nefron, yang dimana ginjal itu akan mengalami proses filterisasi darah. Nah, darah yang telah difilterisasi dan zat yang telah direabsorpsi oleh ginjal itu darahnya akan dibawa lagi melalui renal vein. Nah, renal vein ini akan membawa darah menuju vena cava inferior. Untuk selanjutnya akan mengalami suatu proses yang di mana darah atau jantung itu akan mengalami pulmonary circulation. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Novatitan Algofar dengan NIM terakhir 073 dari SGD A4 akan melanjutkan penjelasan tentang anatomi ginjal. Secara superior, ginjal berhubungan langsung dengan diafragma, memisahkan kedua organ ini dari pleural cavity dan pasangan tulang rusuk ke-12. Apabila ditelaah lebih inferior, permukaan posterior ginjal berhubungan dengan quadratus lumbar muscle dan pembuluh subkostal serta saraf iliohipokrastik dan ilioinguinal menurun secara diagonal melintasi bagian permukaan posterior ginjal. Dan hati, duodenum, dan ascending colon terletak pada anterior ginjal kanan. Sementara ginjal kiri berhubungan dengan gaster, spleen, pankreas, jejunum, dan descending colon. Bagian superior ureter yang membesar yaitu renal pelvis terbentuk dari penyatuan antara 3 atau 2 mayor calyx yang masing-masing berasal dari penggabungan 2 atau 3 minor calyx. Setiap minor calyx ditekan oleh puncak renal piramid yang disebut renal papilla. Bagian abdominal ureter melekat erat dari peritoneum parietal dan bersifat retroperitoneal sepanjang lintasannya. Ureter berjalan ke arah inferomedial di depan otot psoas mayor dan ujung-ujung proceus transversus lumbar vertebrae dan melintasi bagian eksternal. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kerry Natalia Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 083. Di sini saya akan membahas tentang fungsi ginjal. Jadi secara umum, ginjal berperan penting dalam menjaga homeostatis tubuh melalui berbagai fungsi. Fungsi utamanya meliputi pengaturan elektrolit dalam cairan ekstraseluler, menjaga keseimbangan pH dengan membuang ion H positif atau HCO3-, serta mengontrol volume plasma dan tekanan darah dengan mengatur keseimbangan garam. Kemudian, ginjal juga mengaktifkan vitamin D untuk penyerapan kalsium dan memproduksi hormon eritropoietin untuk sel darah merah, serta hormon renin untuk reabsorpsi natrium. Selain itu, ginjal berfungsi mengekskresikan limbah dan zat beracun melalui urin. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Ferry Gowongso dengan 3 digit NIM terakhir 085. Saya dari SGD 4 akan menjelaskan tentang fungsi ginjal dalam pembentukan urin. Secara umum, ada 3 tahap pembentukan urin, yaitu yang pertama,
filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi tubular, dan yang ketiga sekresi atau augmentasi tubular. Saya akan menjelaskan tentang filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus adalah proses yang bersifat pasif dengan mengandalkan tekanan hidrostatik untuk mendorong cairan dan zat terlarut melalui membran semi-permeabel tanpa energi. Membran filtrasi memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah endotelium dari kapiler glomerulus. Yang kedua adalah membran basal dari endoteliumnya tersebut. Dan yang ketiga adalah tonjolan kaki dari podosit-podosit yang terdapat di glomerulus. Saya akan menjelaskan tentang filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus adalah proses yang bersifat pasif dengan mengandalkan tekanan hidrostatik untuk mendorong cairan dan zat terlarut melalui membran semi-permeabel tanpa energi. Membran filtrasi memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah endotelium dari kapiler glomerulus. Yang kedua adalah membran basal dari endoteliumnya tersebut. Dan yang ketiga adalah tonjolan kaki dari podosit-podosit yang terdapat di glomerulus. Saya akan menjelaskan tentang filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus adalah proses yang bersifat pasif dengan mengandalkan tekanan hidrostatik untuk mendorong cairan dan zat terlarut melalui membran semi-permeabel tanpa energi. Membran filtrasi memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah endotelium dari kapiler glomerulus. Yang kedua adalah membran basal dari endoteliumnya tersebut. Dan yang ketiga adalah tonjolan kaki dari podosit-podosit yang terdapat di glomerulus. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gus Yangura Krisna Chandra Wibawa. Bisa dipanggil Krisna, dan di sini saya berasal dari SGD 4 nomor absen 08. Dokter, sini saya izin menjelaskan tentang struktur mikroskopik pada ginjal, yaitu renal corpuscle, dan nanti di proximal convoluted tubuh. Renal corpuscle itu adalah suatu bagian pada nefron. Nefron tentu banyak sekali di ginjal, dan renal corpuscle itu terdiri atas kumpulan kapiler glomerular dan juga dibungkus oleh kapsula glomerulus atau namanya Bowman. Kapsula glomerulus ini tentunya ada 2 layer, yaitu visceral dan parietal. Visceral yang menempel pada glomerulusnya dan juga parietal yang membungkus keseluruhan atau di luarnya. Dan space atau ruangan di antara kedua layer tersebut namanya adalah kapsular atau urinary space, tempat menerima cairan yang telah difiltrasi dari darah di kapiler glomerular tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat atau dokter lihat di gambar, itu ada gambar mikrovaskularisasi dari cortex ring. Nah, di sini I itu artinya arteri interlobular. Arteri interlobular itu adalah arteri yang melewati satu lobul ya. Dan arteri interlobular ini akan bercabang kembali di cortex itu menjadi arteriol afferent. Arteriol afferent itu yang masuk ke glomerulus, itu G, glomerulus yang bentuknya sedikit seperti lingkaran, dan di sana glomerulus itu terdiri dari kumpulan-kumpulan kapiler yang akan memfilter darah, lalu membawa darah yang difilter keluar melalui arteriol efferent. Dan arteriol efferent itu akan bercabang di korteks saja, bercabang menjadi sebuah jaringan yang namanya peritubular capillaris. Di sini dilambangkan dengan PT, yang banyak sekali jaringan-jaringannya, garis-garis di sini itu peritubular capillaris. Kalau di medula itu beda, namanya vasa recta. Nah, selain itu bisa kita lihat di gambar kedua. Di sini adalah gambar renal corpuscle itu sendiri dan memang filtrasinya. Nah, renal corpuscle itu seperti yang saya bilang tadi, kapsula Bowman atau kapsula glomerular itu ada visceral layer dan juga parietal layer. Parietal layer itu terbentuk dari simple squamous. Sedangkan visceral layer itu dari glomerular sendiri dilapisi oleh modifikasi dari simple squamous epithelial yang dinamakan dengan podosit. Podosit ini memanjang dari tubuh selnya, akan membentuk proses seperti yang kita lihat di gambar kedua di bawah ini. Itu adalah struktur yang melapisi atau visceral layer dari glomerular. Itu dia podosit yang tengah-tengah tubuh selnya, dan dia akan menjalar membentuk prosesus yang namanya pedicle. Nah, di antara pedicle tersebut akan ada namanya celah sel. Celah itu namanya slit filtration atau filtration slit, atau bahasa Indonesia celah-celah kecil. Ini akan berguna untuk filtrasi nantinya, cuman saya akan jelaskan antumnya terlebih dahulu. Nah, kapiler yang membentuk glomerulus ini sendiri tidak kelihatan di sini, cuman dia itu kapilernya bukan kapiler biasa. Sedangkan kapiler itu adalah kapiler yang fenestrated atau mengalami fenestrasi. Fenestrasi artinya apa? Itu pori-pori kecil-kecil. Beda dengan sinus kan ruangan yang besar. Kalau fenestrasi itu pori-pori kecil
dari kapiler sendiri. Jadi ada pori-pori memang di glomerulus itu sendiri. Artinya bahwa nanti porosit itu akan menekan atau memberikan tekanan kepada kapiler yang sudah difenestrasi ini, dan darah-darah akan terfiltrasi melalui fenestrasi tersebut, fenestrated atau pori-pori tersebut. Gimana caranya? Di fenestrated ini mengalami filtrasi secara fisik. Jadi ukurannya itu diameternya hanya beberapa nanometer. Ini akan saya jelaskan bentar ya. Itu hanya anatomi singkat. Nah, di antara pedikel itu, kalau dokter lihat, bisa dilihat itu adalah ada sedikit celah kan di filtration sheet. Nah, di atas filtration sheet itu ada yang menghubungkan antara pedikel tersebut. Tidak secara gamblang, cuman hanya layer kecil, layer tipis protein yang terdiri dari pekaderin dan polyanionic glycoprotein dan terutama nefrin. Ini akan berguna sekali nanti di filtrasi yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan di filtrasi barrier yang akan terjadi di renal corpusculus sendiri atau di glomerularnya. Nah, tentunya kita semua tahu bahwa di glomerulus itu akan terjadi filtrasi darah. Nama dari apa yang melakukan filtrasi itu namanya adalah glomerular filtration barrier atau renal filtration barrier. Ini adalah secara mikroskopis anatomi yang terdiri dari 3 bagian. Itu yang pertama, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada fenestrasi di endotelium pada kapiler-kapiler darah. Yang kedua, itu ada yang menghalangi antara endotelium dari kapiler darah dengan porosit. Itu namanya GBM atau glomerular basement membrane. Dan terakhir baru filtration sheet yang saya sudah jelaskan tadi juga. Nah, di sini kalau dokter bisa lihat di gambar itu adalah gambar mikroskopis dari glomerular filtration barrier dan gambar grafiknya. Apa substances yang bisa melalui filtration membrane. Nah, secara histologi kalau kita misalkan lihat dari pembesaran, ini kita lihat di gambar di atas, gambar pertama yang atas, itu tidak jelas ada fenestrasi pada endotelium kapiler dengan dilambangkan dengan gambar huruf F. Nah, di sana ada juga endotelium yang digambarkan dengan dengan huruf E. Nah, F itu adalah fenestrasi, lubang pada kapiler, endotelium kapiler, nah E. Nah, BM kalau dilihat di gambar itu adalah basement membrane atau glomerular basement membrane yang melapisi atau menghalangi antara porosit dan endotelium. Dan di sini kalau bisa lihat ada huruf P. P di sini melambangkan pedicle. Pedicle itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah prosesus dari badan sel podosit tersebut. Jadi ada memanjang-manjang gitu. Nah, FS ini adalah filtration slits yang saya sudah jelaskan tadi. Celah antara setiap pedicle dan dia akan dijembatani oleh layer yang sangat-sangat tipis. Di sini SD dilambangkan dengan SD dengan pointer arah ke satu garis. Itu adalah yang namanya slit diaphragm yang dibentuk oleh protein tadi. Nah, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana proses dari glomerular filtration barrier. Pertama, secara fisik kita mulai dari yang paling pertama itu endotelium dengan fenestrasinya. Nah, fenestrasi atau pori-pori ini akan memfiltrasi dari darah itu secara fisik. Pertama, kenapa? Karena fenestrasi itu diameternya 50 sampai 100 nanometer. Maka secara alami form elements atau elemen-elemen terbentuk seperti contohnya eritrosit, leukosit, platelet itu nggak mungkin lewat, tidak dapat lewat. Sedangkan air, protein kecil, elektrolit, dan nutrien itu bagian dari plasma darah itu dapat melewati fenestrasi dari endotelium pada kapiler. Nah, jadi kalau fenestrasi memfiltrasi secara fisik, selanjutnya dia akan tentunya ketemu dengan glomerular basement membrane. Nah, di basement membrane ini sendiri, filtrasi akan dilakukan secara baik fisik maupun kimiawi, di mana glomerular basement membrane ini dilapisi dengan 3 bagian. Pertama, nah kita bisa lihat kembali ke gambar. Ada bagian yang tipis, 2 putih itu di atas dan di bawah, di kiri dan kanan, dan tengah-tengahnya itu adalah bagian yang besar yang dense banget di sana. Nah, itulah 3 bagian dari glomerular basement membrane. Yang kiri yang dekat dengan endotelium itu namanya lamina rara interna. Itu lapisan yang paling dekat dengan endotelium. Yang di tengah itu namanya lamina densa
lamina densa itu adalah lapisan yang paling tebal dari glomerular basement membrane. Dan yang paling kanan, paling dekat dengan pedikel dari podosit itu adalah lamina rara externa. Nah, lamina densa itu adalah lapisan yang paling beda penyusunnya, paling beda sendiri dari ketiganya ini. Kenapa? Lamina densa ini lapisan yang paling tebal dan secara otomatis kalau tebal itu biasanya terbuat dari kolagen. Di sini kolagen tipe 4, laminin dan fibronectin. Jadi dia itu pure hanya melapisi atau memfiltrasi secara fisik. Nah, sedangkan proses filtrasi kimiawi itu dilakukan dari lamina rara interna dan eksterna. Kenapa? Karena dia ini tersusun oleh proteoglikan yang berupa heparin sulfat. Apa gunanya heparin sulfat ini? Nah, di sini filtrasi yang dilakukan kalau secara fisik itu lamina densa itu akan tidak mengizinkan protein lebih dari sekitar 70 kDa untuk lewat. Ini secara fisik. Kalau secara kimiawi yang dilakukan oleh lamina rara interna dan eksterna itu yang dilakukan kenapa? Karena heparin sulfat yang menyusun lamina rara interna itu bersifat atau berion negatif. Sedangkan protein itu kebanyakan ionnya negatif. Jadi seperti yang kita tahu, ion negatif jika ketemu ion negatif itu akan merepel atau tidak bisa lewat. Jadi dia itu tidak bisa misalnya nggak bisa ketemu lah gitu. Dan maka dari itu rata-rata protein berion negatif, maka dia tidak akan bisa lewat dari lamina rara interna juga. Maka itulah filtrasi secara kimiawi dan fisik dari GBM atau glomerular basement membrane. Terakhir, filtrasi yang ketiga akan terjadi di filtration slits dan slit diaphragm yang di celah-celah pedikel. Nah, paling pertama tentunya filtration slit. Filtration ini cuma visi aja, dia berdiameter sekitar 25 sampai 30 nanometer, maka dia nggak bisa yang kalau lewat ke sana ya kalau misalnya lebih besar itu nggak bisa. Dia bertugas untuk memfiltrasi beberapa protein-protein kecil. Selain itu, nah di sini ada slit diaphragm. Slit diaphragm ini seperti yang saya bilang tadi terbuat dari protein-protein seperti nefrin, pekadrin dan polyanoic glycoprotein, dan di sini itu dia itu melakukan filtrasi secara fisik dan kimiawi. Fisik kenapa diameternya 7 sampai 9 nanometer dan kimiawi itu dia itu protein-protein itu bertugas untuk sekali lagi memfiltrasi seperti tadi ion-ion negatif, anion-anion. Nah, pada akhirnya cairan-cairan filtrasi kalau sudah terfiltrasi semuanya itu akan masuk ke capsular space berupa air elektrolit, beberapa protein kecil. Nah, di kanan dokter ini ada gambar terakhir dari renal corpuscle, itu adalah mesangium. Mesangium ini bukan menempel pada sel apa, itu sel yang ada sih menempel pada kapiler-kapiler yang tidak dilapisi oleh podosit. Jadi mesangium ini terdiri atas sel mesangialnya sendiri dan juga ekstraselular mesangialnya. Nah, di sini adalah pembesaran mikroskopisnya jika bisa dilihat. Dia ini matriks ini terkadang berlanjut dengan basement membrane, bukan glomerularnya, cuman dari basement membrane dari kapsula Bowman-nya. Nah, fungsi dari sel mesangial ini adalah untuk seperti perisit pada darah, yaitu memiliki kemampuan kontraktil dan memproduksi komponen-komponen dari lamina eksternal. Selain itu, yang paling penting fungsinya adalah sel mesangial dapat melakukan fagositosis terhadap protein-protein yang jika lolos dari glomerular fascicular itu protein-protein besar, itu dia akan melakukan fagositosis. Biasanya itu terjadi pada saat kondisi patologis. Sekian untuk renal corpuscle, kita lanjut ke proximal convoluted tubule. Oke, dokter, di sini adalah proximal convoluted tubule. Singkat saja, proximal convoluted tubule itu adalah tubulus yang melanjutkan dari proses filtrasi darah. Jadi tadi cairan-cairan udah jatuh ke ordinary space itu akan lanjut ke tubule pool. Jadi itu lokasi di mana proximal convoluted tubule ini mulai. Di sana dia akan jatuh ke proximal convoluted tubule. Nah, tugasnya apa? Tentunya secara umum ductus itu tugasnya untuk reabsorpsi air dan elektrolit. Namun tentunya ada beberapa hallmark atau memang yang khusus di proximal convoluted tubule. Tentunya di sini secara mikroskopis yang khusus itu dia memiliki mitokondria yang banyak, lipatan basal yang menonjol, dan mikrofili yang panjang. Nah, kita langsung saja ke gambarnya. Di sini dokter bisa melihat ada gambar PCT dan DCT. DCT itu distal convoluted tubule. Di sini saya akan menjelaskan untuk proximalnya dulu. Kita lihat perbedaannya. Proximal itu warnanya pink dan juga penuh, kelihatannya dense, tebal, sedangkan distal maksud saya
itu putih dan dia itu terlihat kosong, hampir tidak ada. Kenapa begitu? Secara logika, kalau misalkan dia lewat gitu darah yang cairan yang reabsorpsi, tentunya lebih banyak dari awal kan yang akan direabsorpsi daripada di awal. Maka dari itu makanya dia banyak gitu loh. Makanya dia terlihat penuh. Nah, selain itu, di sini itu mikrofilinya panjang dan mitokondrianya banyak. Makanya dia itu terlihat dense banget. Nah, itu juga alasan kenapa mikrofilinya banyak. Karena emang cairan yang perlu direabsorpsi itu lebih banyak daripada di distal. Nah, selain itu secara epitelium dari kapsula Bowman yang memang simple squamous itu akan berubah menjadi simple cuboidal di proximal nih. Kenapa ya? Karena untuk membuat ductus. Jadi sekian untuk bagian saya, nanti akan dilanjutkan oleh David. Baik, perkenalkan nama saya Azira Natarami dengan 3 digit NIM terakhir 091. Struktur mikroskopik ginjal, terutama nefron, sangat penting untuk proses ekskresi dan homeostasis tubuh. Proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi yang dilakukan ginjal melalui nefron sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH pada tubuh. Sekitar 1 juta nefron yang terdiri dari beberapa komponen utama ada di setiap ginjal. Fungsi mikroskopik pada struktur ginjal sangat kompleks dan saling terkait. Selanjutnya adalah tubulus proximalis atau proximal convoluted tubule atau PCT adalah bagian penting dari nefron di ginjal yang berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi. Di sini hampir semua nutrisi organik seperti glukosa dan asam amino direabsorpsi dengan sekitar 90% glukosa yang disaring kembali ke dalam tubuh melalui transporter seperti SGLT2. Selain itu, tubulus ini menyerap ion natrium, klorida, dan sekitar 60-65% dari total air yang disaring, menggunakan proses transport aktif yang memerlukan energi tinggi. Saya memperkenalkan diri, nama saya David Sipa dengan 3 digit NIM akhir 089. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang itu adalah bagian loop of Handler, yaitu bagian berbentuk U dari nefron di ginjal yang terbagi menjadi 3 segmen utama. Yang pertama adalah tungkai minor tipis yang mudah dilalui air tetapi tidak oleh ion, yang memungkinkan penyerapan kembali air secara besar-besaran. Yang kedua adalah tungkai naik tipis yang tidak dapat dilalui air dan di tempat terjadinya reabsorpsi pasif ion natrium dan klorida. Terakhir adalah tungkai naik tebal atau TAL yang menggunakan transport aktif untuk menyerap ion natrium, kalium, dan klorid, dan memiliki saluran dan transporter khusus. Loop of Henle itu memiliki bentuk putaran rambut yang khas dan penting untuk gradien osmotik, dan bervariasi antara jenis nefron yang mempengaruhi kemampuan ginjal untuk mengonsentrasi urin. Karakteristik sel dari loop of Henle ini adalah segmen tipis yang dilapisi sel squamosa dan aktivitas metabolik rendah, dan pada segmen naik itu dilapisi sel berbentuk kubus yang kaya mitokondria menunjukkan aktivitas transport aktif yang tinggi. Selanjutnya adalah distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule DCT merupakan bagian akhir dari tubulus ginjal, terletak di antara loop of Henle dan collecting ducts, dan di sini terletak di dalam korteks ginjal dan terhubung langsung dengan tubulus lurus distal. Fungsi anatomi DCT adalah pertama ada struktur, yaitu panjang sekitar 5 mm, dilapisi oleh epitel kubus sederhana, dan lumen DCT lebih tebal dibandingkan dengan tubulus berbelit-belit proksimal karena tidak memiliki batas kuas atau brush border. Histologi itu memiliki membran basolateral yang luas dan sel-sel DCT kaya akan mitokondria meskipun tidak sebanyak di tubulus proksimal atau PCT, dan mikrofili DCT lebih sedikit dibanding PCT menunjukkan perbedaan fungsi dan struktur. Setelah itu ada juxtaglomerular apparatus yang terletak di persimpangan antara DCT dan arterial afferent glomerulus yang berperan penting dalam regulasi fungsi ginjal terutama dalam tekanan darah dan keseimbangan cairan. Komponen JGA adalah pertama makula densa yang merupakan sekelompok sel khusus di DCT yang memantau kadar natrium dalam filtrat ginjal dan berfungsi sebagai sensor untuk mengatur aktivitas sel-sel di sekitar JGA. Lalu ada sel juxtaglomerular yang merupakan sel otot polos yang berada di arterial afferent dan menghasilkan renin, enzim yang berperan dalam mengatur tekanan darah. Dan terakhir adalah sel mesangial ekstraglomerular yang terletak di antara makula densa dan sel juxtaglomerular yang mendukung komunikasi antar sel di JGA dan memberi dukungan struktural. Perkenalkan, saya Ainun Afriani Atmajaya, NIM saya 24025111095. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi struktur mikroskopik pada ginjal, yakni loop of Henle.
Lobe of Henle sebagai salah satu komponen penting dalam nefron memiliki peran vital utama dalam kemampuannya untuk mempertahankan zat terlarut dan membantu dalam proses pemusatan urin. Secara mikroskopik, struktur ini memungkinkan terjadinya penyerapan dan pengaturan konsentrasi zat-zat penting seperti air dan elektrolit yang menentukan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Selain itu, lobe of Henle memastikan bahwa tubuh tidak kehilangan terlalu banyak air dan zat penting lainnya melalui urin. Bagian lengkung menurun dari lobe of Henle terutama berfungsi dalam penyerapan kembali air ke dalam tubuh, sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan. Sebaliknya, bagian lengkung yang naik bersama tubus distal berperan lebih dominan dalam penyerapan kembali elektrolit seperti natrium dan klorida. Proses penting ini penting untuk memastikan bahwa zat-zat yang diperlukan tubuh diserap kembali secara efisien, sementara produk limbah tetap dalam urin untuk dikeluarkan. Kombinasi dari dua fungsi ini, yaitu penyerapan air dan elektrolit, memungkinkan untuk mengontrol konsentrasi urin dan mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Yang berikutnya distal convoluted tubule dan juxtaglomerular apparatus. Pada tingkat mikroskopik, kedua struktur ini memainkan peran krusial dalam proses filtrasi dan regulasi ginjal. Struktur ini bertanggung jawab untuk penyerapan dan ekskresi berbagai zat penting seperti elektrolit, air, serta ion hidrogen yang semuanya berkontribusi terhadap keseimbangan cairan dan pH tubuh. Di distal convoluted tubule terjadi proses reabsorpsi natrium dan air yang bersifat terkontrol dan bervariasi tergantung pada kebutuhan tubuh akan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selain itu, tubulus ini juga berperan dalam sekresi kalium dan ion hidrogen yang membantu mengatur kadar elektrolit serta keseimbangan asam basa darah. Proses ini sangat penting dalam homeostasis tubuh karena memastikan bahwa kadar natrium, kalium, dan pH darah tetap berada dalam rentang yang optimal untuk fungsi fisiologis normal. Distal convoluted tubule mengalirkan isinya ke dalam ductus collectivus atau collecting ducts, yang merupakan saluran akhir dalam sistem nefron ginjal. Di sini, cairan yang berasal dari filtrasi ginjal setelah melalui berbagai proses reabsorpsi dan sekresi akan diarahkan menuju tahap akhir pemusatan urin. Berikutnya, collecting ducts. Collecting ducts memiliki peran penting dalam tahap akhir pengolahan urin di ginjal. Collecting ducts bertanggung jawab untuk mengumpulkan cairan dari beberapa tubulus distalis sebelum akhirnya mengalirkan urin yang sudah diproses menuju pelvis ginjal untuk disimpan sementara di kandung kemih. Proses ini merupakan langkah penting dalam pengaturan volume dan komposisi air urin yang akan dikeluarkan dari tubuh. Epitel pada collecting ducts peka terhadap pengaruh vasopressin arginin atau yang dikenal sebagai hormon antidiuretik atau ADH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Ketika asupan air terbatas dan tubuh harus mempertahankan cadangan air, hormon antidiuretik akan dilepaskan sehingga ductus colligentas atau ductus collectivus atau collecting ducts menjadi lebih permeabel terhadap air. Akibatnya, air diserap kembali dari filtrat glomerulus membantu tubuh mengurangi kehilangan cairan dan menghasilkan urin yang lebih pekat. Berikutnya, collecting ducts. Collecting ducts memiliki peran penting dalam tahap akhir pengolahan urin di ginjal. Collecting ducts bertanggung jawab untuk mengumpulkan cairan dari beberapa tubulus distalis sebelum akhirnya mengalirkan urin yang sudah diproses menuju pelvis ginjal untuk disimpan sementara di kandung kemih. Proses ini merupakan langkah penting dalam pengaturan volume dan komposisi air urin yang akan dikeluarkan dari tubuh. Epitel pada collecting ducts peka terhadap pengaruh vasopressin arginin atau yang dikenal sebagai hormon antidiuretik atau ADH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Ketika asupan air terbatas dan tubuh harus mempertahankan cadangan air, hormon antidiuretik akan dilepaskan sehingga ductus colligentas atau ductus collectivus atau collecting ducts menjadi lebih permeabel terhadap air. Akibatnya, air diserap kembali dari filtrat glomerulus membantu tubuh mengurangi kehilangan cairan dan menghasilkan urin yang lebih pekat. Perkenalkan, nama saya Kaduyukanya Prameswari, biasa dipanggil Kanya dengan 3 digit terakhir 075. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah ginjal memiliki struktur dan fungsi yang kompleks terdiri dari unit-unit fungsional seperti glomerulus, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal maupun ductus dari colligentas.
Unit-unit ini bekerja secara sinergis dalam proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi untuk mempertahankan homeostatis dari tubuh. Secara histologi, masing-masing bagian ginjal mempunyai adaptasi morfologis yang mendukung fungsinya, seperti glomerulus sebagai tempat penyaringan, tubulus proximal untuk reabsorpsi nutrisi, dan ansa Henle tubulus distal, ductus colligentes yang berperan dalam pengolahan urin. Selain itu, juga ada sel-sel ginjal seperti pondosit dan juga sel mesangial yang berkontribusi dalam menjaga fungsi filtrasi dan respon terhadap perubahan kebutuhan tubuh. Dengan memahami struktur dan juga fungsi anatomis serta mikroskopis dari ginjal, kita tidak hanya mendapatkan wawasan tentang mekanisme yang mendukung kehidupan kita ini, tetapi kita juga menyadari betapa krusialnya menjaga organ ginjal ini agar tetap berfungsi dengan baik. Penting untuk kita untuk selalu memperhatikan gaya hidup sehat agar ginjal kita dapat bekerja secara optimal, seperti rajin berolahraga, minum air yang cukup, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga meningkatkan pemahaman kita tentang kesehatan dan juga peran ginjal bagi tubuh kita. Terima kasih.